Pak. Oh, ya sebentar ya Mas. Silakan duduk Mas. Iya Pak. Ya, Selamat sore Pak. selamat sore juga ya. Gimana Mas dengan Fantasia dari tempat saya? Apa tidak nyaman apa tidak? Oh aman Pak, aman, nyaman kok. Nah, tadi kesini naik apa ya Mas? Tadi naik ke sini naik motor Pak. Soalnya kalau mobil belum punya nih. Oh, apakah selama dalam perjalanan ada gangguan atau kendala lah? Oh mungkin macet ya Pak tadi. Soalnya kan sore hari juga ya ini pada pulang bekerja, terutama yang dari pabrikan gitu ya. Karena macet gitu Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana dengan Bapak kabarnya? Oh, saya juga baik Mas. Oh, alhamdulillah ya Pak. Masnya di sini apakah ada rasa apa yang ingin disampaikan kepada Bapak atau gimana Mas? Oh begini ya Pak, niat kedatangan saya ke sini yaitu pertama silaturahmi, yang kedua Cok! siapa sih cowok? John, Pansli John. Iya cak. Kita Oh langsung masalah nu cak. aku sing ngancing Cok. Maksudnya aku Kira peka kok, malah aku yang peka lah. kok nek malah pinter anjing aku mah beda macam masih ngono Cok. Kendali kok. Paling aku dikonceli Cok, macam dikonceli nek aku lihat. Aku seneng jawab pertanyaan, jawab pertanyaan jago lho kok. Ini apakah? Gimana Mas tadi dalam perjalanan ke sini ada masalah atau tidak? Alhamdulillah Pak, aman jaya, aman nggak ada apa-apa. Oh, berarti sama ke sini Masnya aman gitu, nggak ada kendala macet, ada berapa di jalan, nggak ada gitu ya Mas? Oh, kalau macet tadi ada Pak. Ada, soalnya kan ini sore ya. Pada orang balik bekerja itu banyak gitu tadi Pak. Itu apakah mengganggu moodnya Masnya dalam menuju ke sini apa enggak sih Mas? Oh, ya enggak Pak. Soalnya kan saya kesini juga penting banget, jadinya ya nggak apa-apa, sabar gitu. Itu pentingnya maksudnya gimana ya Mas? Penting ini sangat luas jangkauannya. Ini ya Pak, saya mau cerita dan minta bantuan dari Bapak. Oh begitu ya Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih Masnya mau cerita tentang masalah apa ya Mas? Ini sih Pak tentang kehidupan saya. Sebelum melanjut tentang kehidupan Masnya, apakah mood Masnya hari ini bagaimana? Kalau ngomongkan mood, semoga moodnya baik ya Pak. Dari jawabannya Mas kurang meyakini dengan menjawab mood Baik, sih. baik kok Pak. Baik, semoga baik. Tadi kan Masnya mau cerita tentang masalah kehidupan. Iya, betul Pak. Itu masalahnya apa ya Mas? Begini sih Pak. Apa ya? Saya kan punya kendala gitu. Saya bingung mau curhat ke siapa atau cerita ke siapa gitu. Kebetulan saya itu kenal bapak dari teman saya. Kalau bapak ini konselor, jadinya saya mau cerita ke Anda gitu Pak. Itu temannya bisa tahu dari saya itu dia dapat info dari mana Mas? Dia katanya kemarin juga pernah cerita-cerita ke bapak gitu soalnya. Jadi saya disaranin teman saya untuk bercerita atau cari solusi ke konselor seperti bapak. Masnya ini sedang bekerja atau kuliah Mas? Kebetulan saya sedang kuliah ini Pak. Oh kuliah. Iya. Semester berapa Mas? Semester 3 ini Pak, menginjak 4. Kuliah di mana ya Mas? Di Kudus ini Pak. Oh. Iya. Kan tadi tentang mau menceritakan masalah kehidupan sehari-hari sih Mas. Iya betul. Di situ Masnya mengalami selama perkuliahan apakah ada kendala atau tidak sih Mas?
Kalau kendala tentunya ada ya Pak, banyak sih. Kendala dalam hal apa ya Mas? Apakah membagi waktu, tugas, atau ekonomi? Banyak ya kalau itu Pak, ya semua itu benar. Membagi Susah ya. waktu, iya membagi waktu, mengerjakan tugas, terus ekonomi juga, gitu sih Pak. Masnya, mari kita bedah secara satu-satu ya Mas. Iya boleh Pak. Membagi tugas, mana itu kesusahan bagian mana ya Mas? Begini ya Pak, saya kan kuliah juga, tapi kan selain kuliah kan disarankan kan ikut organisasi ya, organisasi yang ada di kampus. Iya. Ya tujuannya agar tidak kupu atau kuliah pulang. Selain itu ikut organisasi juga supaya bisa menambah relasi, menambah pengetahuan dan wawasan juga ya Pak. Oleh karena itu saya ya kuliah, terus ya ikut gabung organisasi juga. Terus di organisasi juga kan kita itu memiliki tugas ya Pak tentunya, entah itu jadi pengurus atau anggota apa gitu. Nah itu Pak yang terkadang saya sebagai anggota di organisasi itu mendapatkan tugas, dan terkadang tugas kuliah saya sendiri nggak sempat saya kerjakan gitu Pak, soalnya sibuk. Masnya masuk organisasi itu dengan kesadarannya sendiri, masuk situ dengan sukarela atau ada paksaan awalnya gitu Mas? Kalau menurut saya, kalau dari saya itu dengan kesadaran diri sih Pak. Saya ingin membangun relasi dan pertemanan, juga ingin menambahkan pengalaman dan mengembangkan diri sih Pak. Masnya kan tadi bilang tugasnya tidak terpegang ketika masuk organisasi. Iya betul Pak. Itu kendala terbesarnya karena apa? Ya mungkin karena tadi ya Pak, tugas di organisasi itu lebih besar dan kita dituntut harus kerja yang sebaik-baiknya dan melakukan tugas yang sempurna, mungkin itu Pak. Jadi fokusnya terlalu ke organisasi sehingga tugas kuliah agak dikesampingkan atau kurang terprioritaskan Pak. Mungkin seperti itu. Oh, berarti Masnya memprioritaskan organisasi terlebih dahulu baru bilang gitu Mas? Apa Ya gimana? gimana ya Pak, soalnya kita itu harus dituntut sungguh-sungguh di organisasi kok. Tapi Masnya apakah tidak merasa rugi ketika dituntut menjadi nomor satu di organisasi, padahal kuliah itu ya saya tahu sendiri biayanya sangat mahal? Iya, saya tahu kok Pak, itu kuliah kan yang utama sih ya, apalagi biaya untuk kuliah itu mahal sekali. Ya itu Pak, seharusnya ya saya memprioritaskan tugas saya daripada organisasi ya. Tapi mungkin saat ini kan memang lagi suka-sukanya di organisasi gitu ya, lagi semangat-semangatnya. Jadi tugas kuliah itu agak kurang terprioritaskan. Dalam kan tadi banyak bilang tugas kuliah tidak terprioritaskan. Iya betul. Masnya pernah mencoba untuk menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu apa enggak? Kalau mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Cuma kan nggak langsung selesai, misal dikasih tugas langsung saya kerjain, enggak gitu. Soalnya terkadang ada rasa agak males atau mager gitu loh, males gerak gitu Pak. Kadang nanti masih ada waktu berapa hari gitu, tak kerjakan nanti saja ya, sampai deadline, kadang gitu sih Pak. Mungkin ya kemungkinan buruknya memang hasilnya kurang bagus sih kalau begitu. Masnya apakah tidak merasa terbebani dengan mengerjakan tugas dengan sistem SKS, sistem bersemalam? Ya terbebani sih Pak, soalnya kan harus dikejar deadline juga ya, dan harus cepat, harus selesai gitu loh. Jadinya kayaknya hasilnya juga tidak maksimal.
kan masnya tadi bilang apa ada mager, istilahnya dalam bahasa Jawa rasa-rasa lah untuk Iya mengerjakan betul Pak. tugas. Itu pemantik dari rasa itu apa mas? Apa ya, mungkin saya menyadari ini sih Pak, kalau biaya kuliah itu mahal, terus apa ya, kuliah itu harus kita prioritaskan juga. Jadi saya agar punya semangat lagi untuk mengerjakan tugas, mungkin itu ya. Berarti masnya mempunyai semangat itu dari kuliah mahal agar bisa mengerjakan tugas dan lulus tepat waktu. Iya seperti itu Pak. Tapi dalam selama kuliah ini selain kan tadi disebutkan mas, pertama kan tugas. Iya betul. Dalam segi hal ekonomi bagaimana mas? Kalau dari segi ekonomi gimana ya Pak, namanya kan kuliah ya dan belum bekerja, jadi ya selalu menggantungkan uang saku dari orang tua Pak. Mungkin ya itu sih ya, jadi kita harus juga pandai-pandai menghemat dan membagi uang ya, jangan terlalu loss atau boros gitu sih ya. Mungkin kita harus bisa membagi uang untuk apa, misalnya untuk makan atau untuk membeli barang-barang yang penting gitu sih Pak. Oh berarti mas kita sudah ada plan untuk pengelolaan uang dalam 1 bulan ke depan gitu mas? Ya mungkin sudah sih Pak, tapi mengalir sih kalau itu, soalnya kan belum tentu uangnya ada terus ya. Tapi mas Eko pernah membuat sesuatu yang bisa mengamankan ketika ada kejadian yang sangat membutuhkan ekonomi gitu, apakah pernah membuat rencana itu mas dalam kehidupan mas Eko? Tentunya ada ya Pak. Semisal kita diberi uang saku sama orang tua, jadi kita itu harus pandai-pandai menghemat sih Pak, menurut aku. Jadi misal hari ini butuh jajan ya jajan yang seperlunya saja dan enggak yang boros gitu, soalnya kan masih ada hari esok untuk jajan lagi gitu Pak. Jadi ya harus pandai-pandai menghemat sih Pak. Oh, gitu. Kan tadi sudah dibahas Iya Pak. tentang kuliahnya, tentang biaya kuliah, Dan ekonomi. itu sama saja mas Iya. dengan biaya kuliah di dengan mas Eko. Bagaimana dengan lingkungan mas Eko di kuliah, di organisasi gitu. Kita bahas pertama yang dulu ya mas, Iya. di lingkungan kuliah. Kalau tentang lingkungan kuliah, tentang pertemanan, ya alhamdulillah orangnya baik-baik sih Pak. Teman-teman juga respect juga ke kita, saling mensupport juga, terutama dalam organisasi atau di kelas itu orangnya baik-baik, nggak ada yang toksik atau yang jahat gitu sih Pak. Mas Eko yang dikeluhkan berarti apa ya ini mas? Ya yang saya keluhkan ini membagi waktu sih Pak, terutama membagi waktu saat mengerjakan tugas, terus mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan tugas organisasi, dan juga membantu orang tua di rumah. Jadi kan kita juga harus dituntut membantu orang tua juga sih ya Pak di rumah. Kadang itu susahnya yang apa dulu ya yang aku kerjakan gitu Pak, soalnya kan semuanya penting gitu. Kan tadi mas Eko bilang apa sih yang saya kerjakan terlebih dahulu? Iya. Apakah mas Eko pernah membuat seperti rangkaian kegiatan dalam sehari itu, mana yang saya pentingkan terlebih dahulu saya kerjakan dan setelah itu bisa saya kerjakan belakangan? Apa pernah membuat seperti itu mas? Kayaknya pernah deh Pak. Ya pernah Pak. Menurut Mas Eko dengan melakukan itu efektif apa? Ya efektif Pak. Terutama ini ya yang
sangat penting itu wajib kita dahulukan dan kita kerjakan biar apa ya, semua tugas itu bisa selesai dengan baik. Motivasi kok dalam Ya, kehidupan sehari-hari itu apa? motivasi saya ya apa ya Pak, tetap menjalani kehidupan yang tetap semangat sih Pak, tetap semangat menjalani kehidupan. Soalnya kalau kita semangat kan dalam aktivitas sehari-hari juga kita bisa semangat dan bisa memberikan vibes atau suasana yang positif gitu Pak. Jadi menjalankan hari-hari itu menyenangkan dan tidak berat gitu Pak. Dari saya gitu sih. Mas Eko ini berapa bersaudara ya Pak? Kebetulan saya 2 bersaudara Pak. Saya nomor 1, anak nomor 1. Pasti Mas Eko mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, adik, dan menjadi panutan lah bagi Mas Eko. Iya betul Pak. Apakah Mas Eko punya kekhawatiran tersendiri menjadi anak pertama? Ya kekhawatirannya ya apa ya Pak, mungkin setelah lulus kuliah sih Pak, nanti bisa jadi orang yang baik atau punya pekerjaan yang baik atau enggak ya gitu sih Pak. Soalnya kan anak pertama ya, apalagi anak pertama kan pastinya harus menjadi tumpuan keluarga juga. Misal keluarga sedang nggak ada uang atau ekonomi sedang buruk gitu, jadi anak pertama itu harus siap menghadapi segala situasi dan kondisi ya Pak. Tadi Mas Eko kan bilang siap menghadapi segala kondisi apapun yang terjadi. Iya, Itu yang Mas Eko persiapan itu apa? ya mungkin itu sih Pak, dari sekarang sejak kuliah mungkin harus mengembangkan soft skill sih Pak, atau keahlian yang sekiranya dalam kehidupan itu sangat dibutuhkan, mungkin itu ya Pak. Ada berapa soft skill yang Mas Eko kembangkan dalam kuliah ini di semester 3 menuju ke 4? Saat ini baru ini sih Pak, belajar komunikasi, pertama public speaking dan komunikasi interaksi dengan orang lain agar kita dalam bicara itu saling menyambung, saling paham gitu Pak. Itu sih. Dan untuk soft skill selain itu mungkin saya mendalami menentang Pak, menentang dalam misal membuat kursi atau menari gitu sih. Itu kan sangat berguna juga sih nanti untuk saat kita punya tangga, itu lebih suka. Kalau menurut saya itu maksudnya kan dalam skill sih. Iya. Mas kok tadi belum menyampaikan sih, kan ini rumahnya gimana ya? Oh iya Pak, saya bisnis sebagai peserta. Caranya mana ya Mas? Caranya juga Saya untuk betul. ya, Jadi dekat dengan rokok ya. iya Pak. Satu, Pak. Teman saya ada di situ namanya Mbak Nunung. Dia orangnya sih Bapak ini rokok enggak? kebetulan saya nggak ngerokok. Saya sedang sesi konseling, saya sebagai konselor yang menghormati Mas Eko agar tidak masuk terjadi dengan asap rokok. Oh gitu, gitu Pak. Kan ini sudah berjalan cukup lama ya Mas. Iya Pak. Dari yang Mas Eko sampaikan tadi, apakah mau kita bedah lagi? Ya mungkin saya rasa itu sih Pak, itu sih yang bisa aku keluhkan. Mungkin bisa kalau ada permasalahan baru nanti saya akan cerita lagi gitu sih Pak. Mas Eko kan Mas Eko mempunyai kekhawatiran ketika lulus kuliah Iya. tidak mendapatkan kerja. Itu Pak. Apakah
apakah Mas Eko sudah mempersiapkan untuk hal tersebut? Dulunya gimana ya Pak, soal nasib dan takdir kan kita nggak ada yang tahu ya untuk kedepannya seperti apa. Iya. Tapi ya persiapannya untuk menghadapi tersebut ya memang itu sih tadi Pak, menggunakan soft skill dan kita harus mempunyai rencana yang jelas besok kita ingin jadi apa gitu, entah itu nanti aku pengen jadi guru atau pegawai PNS misalnya. Jadi aku harus belajar sungguh-sungguh untuk mencapai target tersebut. Mungkin itu sih Pak yang aku persiapin untuk sekarang. Itu sangat baik sih Mas Eko. Iya betul. Atau gimana Pak kalau dari sampean, dari panjenengan berapa? Kalau dari saya sih, saya mau memperbanyak knowledge agar Apa itu Pak? knowledge itu pengetahuan sih Mas. Oh pengetahuan ya betul. Pengetahuan tentang pengetahuan umum lah dan keseharian kita sehari-hari. Iya betul. Mungkin kalau dari saya sih mau mempelajari itu ya Mas, kita mulai dari hal ringan. Kalau Mas Eko bisa ada gambaran? Aku ngerti bisa Pak. Contohnya ringan ya memang seperti jagoan gitu ya Pak. Seperti kita ngobrol sama orang baru gitu. Kalau kita ngobrol sama orang baru kan biasanya kan mendapatkan pengalaman baru juga ya Pak. Mungkin hal ringan tersebut sih Pak yang harus kita mulai pelan-pelan ngobrol-ngobrol sama orang baru, terus apa ya, mengembangkan hal baru, terus membaca buku ya Pak tentunya agar mendapatkan pengalaman baru. Mungkin itu sih Pak. Dan mungkin dari kita bisa mendapatkan pengalaman dari kehidupan kita sehari ataupun ketika orang cerita. Iya betul, pengalaman dari orang lain juga penting. Mas Eko pernah mencoba menjadi yang bisa membagi waktu maksimal mungkin dalam baca hari Mas Eko. Pernah sih Pak, pernah mencoba. Dan iya bisa, tapi terkadang kan orang kan gimana ya Pak, kadang kan nggak mau, kadang ada rasa malesnya gitu ya Pak. Jadi terkadang kita sering menunda-nunda waktu, menunda pekerjaan gitu sih Pak yang jadi Pak berat gitu. Itu mereka menjaga karena apa? Dia tadi karena biasanya nggak mood, terus kadang nanti terus terkadang sering terganggu dengan main handphone, terlalu asik dengan main handphone sehingga pekerjaan atau tugas itu terkesampingkan gitu. Jadi Mas Eko fokusnya terpecah gitu ya. Iya sih mungkin ya, iya Pak, mungkin lebih ke mager aja gitu mungkin ya. Apakah Mas Eko pernah ingin menghilangi rasa mager? Pengen sih Pak, tapi gimana ya, saya rasa mageran tadi juga itu termasuk dari apa ya, dari hiburan atau ingin istirahat lah ya Pak, istirahat dari pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, mungkin gitu sih. Jadinya nanti langsung diisi gitu mungkin. Mungkin Mas Eko bisa membuat jadwal harian untuk ada jam istirahat dan jam kerja. Apakah Mas Eko pernah melakukan hal itu? Pernah sih Pak, pernah. Cuma ya akhir-akhir ini enggak berjalan dengan baik dan kurang efektif sih. Itu berjalan kurang baik dan efektifnya kenapa Mas? Ya mungkin karena kita terlalu asik bermain handphone atau nonton drama gitu ya Pak saat malam hari. Iya. Jadinya kan malah begadang dan tidurnya sampai larut malam. Jadi nanti kalau
bangun pagi itu kesiangan. Misal seharusnya bangun jam 6 atau jam 7, jadinya aku malah bangun jam 9 atau jam 10 gitu. Jadinya kan hari-hari gak jadi efektif Pak, gitu sih. Apakah Mas Eko bisa lepas dari handphone sebelum tidur gitu Mas? Gimana ya Pak, sekarang kan zamannya serba elektronik sih Pak, mungkin susah sih. Apalagi kan sebagai media hiburan juga ya handphone itu. Kalau sudah tahu lepas dari susah, kenapa Mas Eko tidak memikirkan kesehatan Mas Eko itu lebih penting daripada hiburan sesaat sebelum tidur? Iya sih Pak, mungkin itu juga kesalahan saya juga ya. Seharusnya kita mementingkan kesehatan juga ya. Apalagi begadang atau tidur larut malam kan juga nggak betul-betul ya Pak. Ya mungkin nanti bisa saya kurang-kurangin ya Pak. Saya mulai perlahan-lahan. Oke, mungkin Mas Eko mulai perlahan-lahannya bisa seperti yang saya akan berikan contoh. Mas Eko mungkin bisa tidur di bawah jam 9 apa enggak? Jam 9 bisa atau enggak ya? Mungkin belum bisa Pak jam 9, mungkin jam 10, jam 11 bisa. Baik, sepertinya Mas Eko bisanya jam segitu ya. Iya. Ya nanti Mas Eko saat mau mendek jam 9 mungkin bisa lepas dari handphone dan mulai memejamkan mata di tempat tidur dan bayangkan sedang menghitung domba dalam mimpi-mimpi. Nanti Mas Eko akan tertidur sendiri. Iya Pak, betul. Iya Pak. Ya dari sini saya berkesah dan bercerita sedikit agak apa ya Pak, seperti ban itu lepas gitu. Terima kasih ya Pak atas Ya, masukan dan sarannya ya Pak. baik. Ini kan sudah berjalan cukup lama sesi konseling kita. Iya Pak, betul. Mungkin nanti Mas Eko minggu depan bisa mengabari saya bagaimana perkembangan Mas Eko dalam masalah membagi waktu atau ketika ada kekurangannya perkembangannya bisa dikonselingan lagi dengan saya. Nanti saya akan membantu Mas Eko dalam memecahkan masalahnya. Iya Pak, betul. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Selamat sore Pak. Ya, sore. Barak panjat tuh.